Shalom anak-anak kelas 4, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pasti kalian luar biasa. Anak-anak, ini pertemuan kita yang pertama dengan Mam Senina. Mam Senina berharap kalian dapat belajar dengan baik pada pagi hari ini. Di kelas 4, tema pelajaran kita adalah Aku Ciptaan Mulia. Aku Ciptaan Mulia. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia dari antara seluruh ciptaannya. Nah, jadi anak-anak, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya kita menaati perintah-perintahnya, dan Tuhan mempunyai tujuan menciptakan manusia supaya kita menyembah kepada Dia yang menciptakan kita. Nah, anak-anak, untuk itulah maka pelajaran kita yang pertama ini kita mau belajar tentang Alkitab. Alkitab itu adalah apa, anak-anak? Firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sebagai ciptaan Tuhan, kita harus mengenal dan mengetahui firman Tuhan supaya kita bisa mengerti dan mengenal siapa Tuhan Allah yang menciptakan kita. Nah, anak-anak, kita akan lihat bersama-sama tentang Alkitab. Ya, nanti kalian semua akan mendapatkan buku modul pelajaran agama di kelas 4 ini dengan tema Aku Ciptaan Mulia. Nah, kita akan belajar yang pertama ini tentang Alkitab. Anak-anak pasti semuanya mempunyai Alkitab. Ya, betul? Sekarang kalian siapkan Alkitab kalian, dan kita akan lihat bersama-sama. Alkitab ini terdiri dari dua bagian penting. Coba dilihat halaman yang berisi daftar isi, ya, daftar isi yang ada di dalam Alkitab kalian. Alkitab ini dibagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama adalah Perjanjian Lama, dan yang kedua Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mempunyai 39 kitab, mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Perjanjian Baru ada 27 kitab, dari Matius sampai Wahyu. Nah, anak-anak, siapa sih yang membuat Alkitab ini? Siapa sih yang menulis Alkitab ini? Itu semua nanti kalian akan dapatkan di dalam modul yang sudah Mam Senina sediakan buat kalian semua. Jadi kalian akan tahu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Musa. Ya, lalu setelah itu ada kitab sejarah namanya kitab Yosua, mulai dari Yosua, terus Hakim-Hakim. Nah, itu kitab sejarah di dalam Perjanjian Lama, dan itu ditulis oleh orang-orang yang berbeda-beda. Semua penulis-penulisnya akan Mam Senina jelaskan nanti, ya. Nah, baiklah anak-anak. Jadi Alkitab ini bukan buku buatan manusia, bukan ditulis karena manusia mempunyai pikiran lalu dia tuliskan ini. Tapi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, kalian boleh buka Alkitab kalian. Kita akan baca bersama-sama, baca dengan suara yang keras ya, walaupun kalian di rumah. Ayo kita baca sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi semua pikirannya, semua ide-idenya, semua ilhamnya datang dari Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Jadi, anak-anak, Alkitab ini, firman Tuhan ini
berguna untuk memperlengkapi setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap ciptaan Tuhan, untuk setiap perbuatan baik, supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, hidup dalam kebenaran. Ya, nah kemudian kitab Mazmur, Daud mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu atau firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi anak-anak, di Timotius tadi dikatakan firman Tuhan itu memberikan kepada kita perlengkapan supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang tidak benar, maka firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita. Jadi anak-anak, makanya setiap hari kalian harus baca Alkitab satu pasal, dan kalian harus renungkan firman itu, dan kalian tuliskan 3 ayat yang menjadi rema hari itu, apa yang kalian baca. Jangan ditunda. Kalau membuat laporan DPA, jangan cuma tulis ayatnya aja tanpa dibaca. Pilih ayat yang paling pendek, yang cuma 1 baris, dan itu yang ditulis. Itu tidak benar. Itu tidak akan bermanfaat apa-apa untuk kalian. Baik, jadi ingat ya, kerjakan selesai pelajaran agama ini, kalian langsung buat laporan DPA-nya ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Setelah itu, perjanjian lama ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama disebut kitab Taurat. Bagian yang kedua disebut kitab sejarah. Bagian yang ketiga adalah kitab syair. Dan bagian yang keempat adalah kitab nabi-nabi. Nabi-nabi dibagi menjadi 2 bagian, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Anak-anak, di dalam kitab Taurat, apa sih Taurat? Taurat itu artinya hukum, Torah, atau peraturan, perintah-perintah Tuhan. Jadi kitab Taurat ini ditulis oleh Musa. Ada 5 kitab yang disebut kitab Taurat. Di bagian kitab Taurat ini ada 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan ke-5 kitab ini ditulis oleh Musa. Anak-anak, 5 kitab ini menceritakan tentang asal mula penciptaan, lalu bagaimana Tuhan memilih satu bangsa, pilihan Tuhan. Dari situ nanti akan ada juru selamat karena manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia tidak mendapatkan hukuman karena perbuatan-perbuatannya, karena dosa-dosanya. Nah, itu ada di dalam kitab Kejadian, asal mula manusia jatuh dalam dosa. Kemudian ada kitab Keluaran, menceritakan bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kitab Imamat itu berisi imam, peraturan-peraturan untuk imam, untuk bangsa Israel. Lalu ada Bilangan dan Ulangan. Nah, anak-anak, itulah kitab Taurat. Kalau kitab sejarah dimulai dari kitab Yosua. Ada di sini ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, dan Esther. Kitab sejarah ini menceritakan sejarah bangsa Israel mulai dari mereka menduduki tanah Kanaan, lalu mereka mempunyai raja, dan terakhir bangsa Israel mendapatkan hukuman. Mereka tercerai-berai, mereka hidup dalam pembuangan, tetapi Tuhan memberikan janji dan mereka akhirnya bisa kembali ke Israel. Ada masa-masa di mana mereka dikembalikan ke Israel. Baiklah anak-anak, lalu ada kitab syair.
yaitu mulai dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ini berisi curahan hati, puisi, syair yang dibuat oleh manusia karena dia mengakui Tuhan, karena dia mau memuji Tuhan, karena dia mau memuliakan Tuhan, menceritakan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kitab nabi-nabi, ada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi-nabi ini, kitab nabi-nabi ini berisi nubuatan-nubuatan, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada nabi-nabinya untuk nabi-nabi itu menyampaikan kepada bangsa Israel. Bahkan disampaikan sampai kepada kita juga sampai hari ini. Nah, itulah tentang perjanjian lama. Untuk perjanjian baru kita akan lanjutkan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.